Komandan Brimob yang terlibat pelindasan terhadap Afan Kurniawan diberhentikan tidak hormat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada Rabu 3 September kemarin. Dalam pengakuannya, Kompol Kusmas menyatakan tidak memiliki niat untuk mencederai orang. Ia mengatakan tindakannya itu karena menjalankan tugas sesuai dengan perintah. Kompol Kosmas mengatakan dirinya berusaha menjaga keamanan seluruh anggota di dalam rantis. Kompol Kosmas sempat menangis di persidangan dan meminta maaf kepada keluarga Afan Kurniawan dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena lalai menjalankan tugas. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam mengungkapkan bahwa Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri itu baru mengetahui Rantis melindas Afan Kurniawan setelah sampai di markas Brimob. Diketahui Kompol Kusmas duduk di sebelah kursi kemudi Rantis saat mobil tersebut menabrak dan melindas Afan saat demo ricuh pada Kamis 28 Agustus lalu. Saat itu armada Rantis Brimob Polda Metro Jaya melaju kencang di tengah kerumunan massa, kemudian menabrak Afan dari belakang dengan keras. Mobil tersebut tampak berhenti sejenak, tetapi melaju kembali hingga melindas Afan. Namun ternyata setelah sidang Komisi Kode Etik Polri yang dijalani oleh Kompol Kusmas, terungkap bahwa dia baru tahu Rantis melindas Afan dari teman-temannya dan setelah dia melihat di media sosial. Yang mulia Ketua Sidang Kode Etik, sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan secara totalitas untuk menjaga keamanan ketertiban umum, juga keselamatan seluruh anggota yang saya wakili, walaupun juga dengan risiko yang begitu besar. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Anggota Brimob Kompol Kusmas Kajugai yang menjadi terduga pelanggar berat dalam kasus kendaraan taktis melindas driver ojek online Afan Kurniawan selesai menjalani sidang Kode Etik Polri. Sidang Komisi Kode Etik Polri digelar di TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 3 September. Hasil sidang memutuskan bahwa Kompol Kusmas bersalah dan disanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Korps Polri. Kepada majelis sidang, Kompol Kusmas mengaku peristiwa tersebut sama sekali di luar perkiraannya. Dia menyampaikan dirinya baru mengetahui kabar meninggalnya Afan Kurniawan setelah video insiden beredar luas di media sosial. Kusmas mengaku kabar bahwa Afan meninggal dunia benar-benar membuatnya terkejut. Dalam sidang, Kompol Kusmas juga sempat menangis saat putusan pemecatan dibacakan. Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Sidang KKEP Kombes Heri Setiawan di ruang sidang di Mabes Polri. Kompol Kusmas diketahui berada di dalam kendaraan taktis Brimob yang melindas pengemudi ojek online Afan Kurniawan saat demo berujung ricuh pada akhir Agustus lalu. Saat itu, Kompol Kusmas duduk di kursi depan samping sopir, yakni Bribka Rohmat.
Sementara untuk Bribka Ruhmat yang merupakan anggota Brimob Polda Metro Jaya sekaligus driver rantis mobil Brimob akan menjalani sidang pada Kamis hari ini. Ia juga masuk dalam kategori pelanggaran berat. Sedangkan jadwal sidang untuk kelima anggota lainnya yang termasuk dalam kategori pelanggaran sedang akan dijadwalkan berikutnya. Adapun kelima anggota itu yakni Aibda M, Rohyani, kemudian Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Kata keluarga besar, sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Setelah kejadian video viral, kami ketahui setelah beberapa jam berikutnya melalui medsos. Dan kesempatan ini pula saya juga mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketertiban umum. Kalau mungkin sudah membuat rekan-rekan atau pimpinan Polri menjadi pekerjaan yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga, tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Ketua sidang yang mulia, Ketua sidang kode etik, dengan keputusan ini saya akan berpikir-pikir dulu dan saya akan berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besar. Salam hormat saya. Terima kasih. Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol Heri Setiawan didapuk menjadi Ketua Majelis Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi atau KKEP terhadap Danyon Resimen 4 Korps Brimob Polri Kompol Kosmas Kajugai pada Rabu 3 September. Sidang tersebut membahas kasus Kompol Kosmas yang berada di dalam kendaraan rantis Brimob yang melindas pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas dalam aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus lalu. Dalam sidang tersebut, Kombes Heri Setiawan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Kompol Kosmas Kajugai. Hal itu artinya Kompol Kosmas dipecat dari Polri secara tidak hormat. Kombes Heri menilai bahwa perilaku Kompol Kosmas adalah perbuatan tercela yang tidak dapat ditoleransi sebagai anggota polisi. Lantas seperti apa profil Kombes Heri Setiawan? Adapun Kombes Heri Setiawan adalah seorang perwira menengah di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Kombes Pol Heri Setiawan, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Hukum. Tidak banyak informasi tentang Kombes Heri Setiawan, hanya saja ia tercatat pernah bertugas di Polda Lampung. Di sana, Heri tercatat pernah menjabat sebagai Kabid Humas Polda Lampung. Selain itu, Kombes Heri Setiawan diketahui juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Kalimantan Tengah. Kombes Heri Setiawan juga pernah dimutasi menjadi analisis kebijakan media bidang Provosdiv Propam Polri. Selain itu, ia diketahui juga menjabat sebagai Kabag Binetik Rowa Prof Div Propam Polri. Heri pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Profesi terkait dengan perkara DWP 2024 terhadap 11 terduga pelanggar.
Menilik harta kekayaannya, Kombes Heri Setiawan tercatat memiliki total harta sebesar 2 miliar rupiah. Hartanya itu terdaftar di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkannya terakhir kali pada 9 Februari 2022. Memutuskan nama Kosmas Gai Kompol NRP 75080881 dan Yon A Resimen 4 Pas Pelopor Korprimob Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 4 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji jabatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. 3. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu penempatan pada tempat khusus selama 6 hari telah dijalani pelanggar terhitung sejak tanggal 29 Agustus tahun 2025 sampai dengan 3 September tahun 2025 di ruang Patsus Biro Propos di Propam Polri. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.